Baik, sahabat trader, wah menarik ya bahasannya. Jadi terima kasih sekali untuk Pak Agus ya yang sudah menyampaikan. Jadi trader pro perlu ilmu, belajar, dan tentunya praktek ya. Nah, di sini kami akan membuka untuk sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya sampaikan dulu untuk di ruangan ini ya. Boleh dibuka cam-nya dan bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik Bu, saya izin bertanya. Jadi saya mewakili para gadget nih apa ya? Khususnya yang lagi kuliah atau yang baru mulai bekerja Pak. Namanya Mas? Oh, sorry, nama saya Bintang. Jadi saya izin bertanya. Sorry Owen, nama saya. Jadi saya mewakili para gadget, khususnya yang lagi kuliah atau yang baru mulai bekerja nih Pak, ya kan? Di zaman sekarang banyak dari kita yang mulai tertarik sama dunia trading Pak, entah karena pengen nambah penghasilan atau meningkatkan skill atau sekedar nyari pengalaman baru Pak. Tapi jujur saja Pak, untuk mencapai itu nggak gampang buat bagi waktunya Pak ya. Di satu sisi kita punya tanggung jawab kuliah yang numpuk Pak, atau kerjaan yang padat. Di satu sisi lain kita juga pengen serius Pak di dunia trading, bukan cuma iseng doang. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mahasiswa atau karyawan terutama dari generasi Gen Z membagi waktu secara efektif antara kuliah atau pekerjaan dan kegiatan trading sehingga keduanya dapat dijalankan secara optimal tanpa saling mengganggu. Itu Pak. Oke, boleh langsung jawab atau tunggu sampai berapa pertanyaan? Oke, langsung ya. Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik sebetulnya, gitu kan? Bagaimana membagi waktunya dalam trading? Berarti pada dasarnya mahasiswa ini atau Owen ini sudah melakukan aktivitas trading kan? Gitu kan? Ya, jawabannya pasti akan sangat singkat. Ya ikuti saja sistemnya bagaimana. Gitu kan? Kalau sudah punya sistem tradingnya, gitu kan? Yang repot kalau dia belum punya sistem, pasti nggak akan bisa bagi waktunya, gitu kan? Gitu. Jadi sebaiknya memang kita belajar dulu, karena kan sampai kita mempunyai sistemnya, baru berbicara bagaimana membagi waktunya. Itu bagaimana jawabannya? Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jadi sekarang ada pertanyaan sahabat trader kita yang di online ya, Pak Agus ya. Iya. Jadi dari KE Afrizal, jadi izin bertanya, minta dijelaskan mengenai win rate, Drawdown, ya. dan algo trading. Algo trading, oke. Mantap. Pertama masalah apa? Dijelaskan masalah win rate. Itu kan kalau kita bicara masalah win rate atau win rasio kemenangan, ini sebetulnya bukan sesuatu yang dipelajari. Karena kan ini biasanya ada di sebuah histori segala macam. Tapi yang paling benar adalah nilai rasionya. Rasio dari sebuah nilai peluang dengan nilai resiko. Rasionya berapa. Tapi kalau mau bicara win rate itu kan tentu kita berbicara bahwa ketika kita entry gitu kan terus mendapatkan satu nilai profit, yaitu rate-nya rasionya persentage-nya berapa. Kan drawdown adalah nilai kerugian yang pernah dialami dari sebuah sistem kan secara sewaktu. Jadi nilai drawdown-nya berapa persen, berarti sistem itu pernah mengalami sebuah nilai risiko berapa persen, itu bisa kelihatan memang. Kan yang terakhir tadi apa tuh? Win rate, drawdown, dan algo trading. Yeah. Algoritma trading itu macam-macam sih. Kan nggak bisa kita jelaskan secara spesifik karena setiap orang kan punya sistem yang masing-masing.
Kan. Tapi kalau berbicara kepada nilai algoritma trading itu udah pasti dia orang technical analysis. Gitu. Baik. Baik untuk Kak Eri, semoga menjawab pertanyaannya ya Kak Eri ya. Nah, untuk yang pertanyaan yang lain, kita ada pertanyaan dari Kak Adelin. Silakan Kak Adelin. Baik, Kak, saya izin bertanya. Saya mewakili teman-teman yang usianya masih di bawah 21 tahun ya, Pak. Iya. Karena kami masih dalam pengawasan orang tua, kira-kira langkah apa saja sih yang perlu kami ambil dan pelajari untuk bisa mulai menekuni dunia trading dengan cara yang aman dan bertanggung jawab? Yang paling pertama mungkin ya ceritakan kepada orang tuanya bahwa ini profesi. Dan profesi ini itu mempunyai satu pendapatan yang bisa meningkatkan taraf hidup kita. Nah, sama dengan profesi-profesi yang lain gitu kan. Cuma memang kadang-kadang orang tua ketika kita pengen menyatakan, Pak, Bu, atau Mah, Pak saya mau jadi trader, itu agak alergi kayaknya. Tapi kalau kita jadi dokter biasanya mau gitu kan berapa biaya pun pasti akan dikeluarkan. Ya tergantung nih adu argumen kita dengan orang tua, katakan bahwa profesi ini bisa menghasilkan dan meningkatkan taraf hidup. Jadi perlu cari tahu di mana tempat belajar yang paling baik. Gitu. Jadi ya langkah awalnya sih seperti itu. Tapi kalau niat kita kuat, ya pasti ya insya Allah argumen kita juga kuat. Gitu. Semoga menjawab. Iya, sama-sama. Baik, ini ada lanjutannya dari Kak Eri lagi. Iya. Apakah harus ada SOP dalam trading agar bisa profit konsisten? Wajib. Wajib jawabannya. Oke. Lalu ada Kak Andra. Di sini bagaimana cara terbaik pemula mulai membangun sistem trading sendiri baik dari sisi teknikal maupun fundamental. Oke, nah ini menarik baru pertanyaannya. Bagi seorang teknikal pasti bisa membuatkan satu term and condition. Tapi bagi orang fundamental, saya banyak bertanya kepada orang fundamental, karena kebetulan saya juga banyak teman, akhirnya jadi debat kusir. Ketika ada sebuah berita yang dirilis, saya tanya, efeknya sedang pergerakan bagaimana? Plus atau minus? Plusnya bagaimana? Minusnya bagaimana? Terus bagaimana menentukan target dari sebuah berita fundamental? Tapi sekali lagi ini bukan menjatuhkan orang fundamental, sehingga secara bijak pasti saya menyatakan saya bukan orang fundamental, jadi saya tidak akan bahas fundamentalnya. Tapi kalau berbicara teknikal, gitu kan, oh itu jelas, gitu kan, itu ada term and condition-nya. Yang pertama, ketika dia mau menyatakan sebuah sistem yang bagus adalah dia sudah menguasai belum? Atau siapa tadi Mas siapa? Andra. Mas Andra sudah menguasai belum terhadap sebuah teknikal, baik secara empiris ataupun dengan karakteristik. Misalnya Pak Andra ini menguasai dari moving average. Fungsinya apa? Dasar perhitungannya bagaimana? Moving average yang digunakan metodenya apa? Apakah sederhana atau simple, smoothed, word? Nah, itu kan perlu tahu. Nah, itu kan setelah dia kuasai itu baru bisa membuat satu metode keputusannya atau sistem dan strateginya. Nah, itu. Semoga menjawab. Baik. Wah, cukup menarik ya diskusinya nih Pak. Jadi dan sahabat trader kita nih banyak yang masih penasaran. Salah satunya dari Pak Kahir Santoso. Cara menentukan stop loss dan take profit. Cara menentukan sebuah stop loss dan take profit. Stop loss dan take profit itu tidak pernah lepas dari sebuah sistem. Contoh misalnya kita menggunakan technical analysis
tentang moving average. Nggak mungkin juga kita menetapkan sebuah analisa, itu kan moving average, itu, tapi menentukan TP-nya pakai yang lain. Ini kan berseberangan. Kebanyakan orang kan begitu. Ketika memprediksi atau membuat sebuah analisa, seorang trader menggunakan satu indikator, tapi menentukan level risk-nya atau resikonya dan level reward-nya atau peluangnya itu tidak menggunakan indikator yang sama. Oke. Harus sama ya. Harus sama. Jadi mempelajari sebuah indikator harus fulfill, harus lengkap. Itu kan fungsinya apa, itu kan dasar kalkulasinya dari mana. Itu. Jadi jangan belajar cuma karena pengamatan. Oh, ini moving average ini kalau bengkok begini akan begini, kalau bengkok begini akan begini. Atau saya agak geli juga kuping saya kalau dengar kayak gitu. Terus masih dari Kak Heru Santoso ya. Jadi dia dapat pertanyaan Pak. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua indikator yang tepat untuk entry. Seperti yang Bapak sampaikan di awal ya. Iya. Gitu kan. Kayaknya mau naik nih. Tapi kita entry di harga berapa ya? Indikator yang tepat untuk entry. Itu kan sebetulnya gini. Ada beberapa indikator yang kita bisa gunakan, itu kan lebih tepatnya untuk mengukur nilai pricing-nya, nilai kenaikannya, itu kan. Nah, tidak ada satu indikator di platform yang bisa menentukan titik. Ingat ya, tidak ada satupun indikator di platform apapun menentukan satu titik. Tapi kalau area ada. Nah, jadi kita jangan menuju kepada satu titik, tapi areanya. Nah, itu bisa kita pakai stokastik, itu bisa. Baik. Karena biasanya sih memang komunitas kan suka kasih sinyal buy area atau sell area di sekitar situ ya. Jadi nggak tepat titik di harga berapa. Oh iya. Ajaib kalau bisa. Itu kayak tebak-tebak mau manggis ya. Nah, pertanyaan ketiga sama keempat itu cara scalping sama mapping ya Pak? Oke. Saya tidak pernah melakukan sebuah scalping. Scalping bukan dari sebuah bagian dari sebuah sistem dan strategi. Ingat yang tadi, bahwa sebuah grafik itu ada yang bisa dianalisa, ada yang tidak bisa. Scalping tidak menganut sistem seperti itu. Jadi bayangin kalau sebuah sistem dipaksakan untuk sebuah scalping, sementara dia belum bisa bekerja secara optimal di grafik itu. Fasenya memang lagi nggak bisa optimal. Makanya akhirnya terjadi loss. Begitu fase optimalnya datang, equity-nya habis. Top up lagi, cari duit lagi ke sana kemari. Masa optimalnya hilang karena lagi masih cari uang kan, dia masuk lagi, entry lagi, ketemu fase yang lagi jelek lagi. Iya, jadi saya nggak bisa jawab masalah scalping. Baik, semoga kami terjawab ya. Lalu ada Kak Andra lagi. Iya. Apakah sistem yang efektif harus selalu disesuaikan dengan karakter masing-masing trader atau ada template dasar yang bisa dijadikan titik awal? Kalau template dasarnya ada, tapi kalau sistem itu tidak bisa. Tapi kalau metode pengambilan keputusannya ya bisa. Karakter masing-masing. Baik, lalu kita ada Kak Yulia Turun. Bagaimana dislokasi pasar pada repo rate inversion di zona euro dan FX future basis USD atau euro dapat menyebabkan terjadinya global arbitrage breakdown. Jadi antara pasar future komoditas dan pasar fisik, terutama dalam konteks perdagangan spot forward arbitrage untuk logam mulia.
Oke. Wah, pertanyaannya Ini buat question ya. ini masuk kepada fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka ini sebetulnya. Jadi kalau dijawab akan cukup panjang, katakan, tapi kalau nggak dijawab juga. Nanti dia penasaran. Iya. Iya. Oke. Jadi pada dasarnya begini. Saya akan jadi satu gambaran umum saja, gitu kan, bahwa perdagangan berjangka itu secara fungsi ekonomi itu kan berfungsi sebagai lindung nilai, sarana. Nah, nge-hedge gitu kan, betul. Nah, fungsi ini kebanyakan di Indonesia ya. Di Indonesia belum dijalankan. Tapi lebih banyak kepada fungsi spekulasinya aja. Oh, Nah, tuh. Jadi sarana spekulasi itu kan. Nah, ini yang banyak dikenalkan kepada masyarakat. Sehingga fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka sesungguhnya itu mereka nggak dapat. Bahkan juga nggak paham. Kan. Tapi kalau untuk spekulasi orang Indonesia paling jago. Gitu. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, secara global kita akan bisa melihat pergerakan euro misalnya secara globalnya akan seperti apa dan berpengaruhnya akan bagaimana terhadap nilai perdagangan antara negara-negara para pengguna euro atau pengguna US gitu kan. Nah, itu bisa kita terlihat atau bisa terdeteksi dari sebuah pergerakan mata uang. Gitu. Nah, jadi mungkin saya bisa menjawabnya dari sisi itu dulu gitu kan. Karena kalau akan kita jelaskan secara fungsi ekonominya, waktunya nggak akan cukup. Tapi jangan khawatir ya sahabat traders, karena webinar ini akan berkelanjutan. Iya. Jadi pokoknya stay tune aja ya, ikuti setiap minggu. Nanti kita akan selalu kasih infonya di komunitas kita di WhatsApp. Saya ada pertanyaan nih Pak. Iya. Soalnya saya penasaran. Jadi gimana cara menyesuaikan strategi trading seiring perubahan pasar? Bagaimana menyesuaikan strategi trading? Ya. Oke. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa katakan sebuah metode pengambilan keputusan itu harus diupdate. Katakan harus diupdate, katakan. Jadi nilai analisa atau proyeksi itu harus kita selalu komparasi dengan data real, katakan agar kita menjaga nilai percentage akurasinya. Sehingga kalau tadi pertanyaan seperti itu, ya satu-satunya jalan cuma lakukan filing yang rapi. Agar pada saat kita akan mengambil satu updating, itu kita tahu datanya kemana yang harus diambil. Katakan jangan pada saat kita mau ngambil updating, waduh analisa yang tahun kemarin mana ya, ribet gitu kan. Itu udah biasa trader kayak gitu tuh. Trader ya saya sebut ya, bukan trader profesional ya, trader. Itu banyak yang kayak gitu tuh. Jadi filingnya itu nggak lengkap, acak-acakan. Itu semoga menjawab. Baik, karena waktunya sudah 1,5 jam. Dan terima kasih ya. Ini ada lagi, ada satu nih. Konsultan. Baik, untuk Kak Natasha, mohon maaf karena memang kita bosan. Masih bisa ada waktunya Pak? Boleh satu lagi pertanyaan dari Kak Natasha? Boleh ya? Last question ya, teman-teman. Jadi apa nih? Stochastic control in multi-asset FX future positioning under redeem switching model. Bagaimana Anda membangun kerangka stochastic dynamic ya, programming untuk mengatur posisi di dalam FX futures, kayak USD atau JPY, Euro USD, dan komoditi emas ketika volatilitas mengikuti hidden markup redeem switching progress dan investor menghadapi state dependent funding constraint. Oke. Stokastik sudah jelas ini adalah sebuah indikator gitu kan yang digunakan untuk kita melihat
nilai kekuatan pergerakan, katakan baik pergerakan turun maupun pergerakan naik. Tergantung kepada sebuah time frame yang akan kita gunakan. Katakan apakah time frame-nya itu jangka panjang kayak daily, weekly, monthly, bahkan bisa juga yearly. Nah, ketika perhitungan stokastik ini kita gunakan, itu kan, nah kita akan melihat nilai dalam bahasa stokastik itu eh, nilai rasio yang akan dimunculkan oleh stokastik tersebut, gitu kan, sehingga ketika dia sudah akan menunjukkan satu nilai peak, gitu kan, atau nilai bottom, itu stokastik akan mengeluarkan sebuah signal bahwa pergerakan ini akan sudah selesai. Itu. Jadi memang ini satu satu indikator yang cukup menarik sih stokastik untuk kita pelajari, katakan. Nah, mungkin jawaban singkat saya seperti itu, tapi saya tertarik tadi sebetulnya dengan dua pertanyaan tadi itu, katakan. Mungkin kita akan adakan satu sesi khusus kali. Dua pertanyaan terakhir ini ya Pak ya, kayak global arbitrage ini Iya. sama yang sama Natasha ini. Betul. Oke. Kayaknya memang saya orang yang berasal dari dunia pendidikan, mengenali dunia futures ini dari sektor pendidikan. Betul. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai yang global arbitrage sama dengan Kak Natasha. Terima kasih sekali ya. Wah, saya senang nih kalau misalkan bisa sampai malam ya. Coba masalahnya narasumber kita juga punya kegiatan yang lain. Teman-teman terima kasih sekali udah gabung, udah join sama kita, dan jangan lupa kita akan ada webinar berikutnya lanjutannya. Untuk kali ini sudah selesai untuk webinarnya, tapi jangan pada close dulu. Kita mau dokumentasi ya teman-teman, boleh ya? Kita boleh tolong dibuka untuk cam-nya? Minta tolong? Tolong dibuka. Terima kasih Kak Iwan, Kak Gary. Oh ya, Kak Hendra, terima kasih. Pak Hendra sudah gabung. Pak Indra, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman, saya masih tunggu cam-nya boleh dibuka. Kita mau sesi untuk dokumentasi. Oke, sepertinya udah segini ya. Mungkin yang lainnya masih. Oke, sebentar saya shoot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman terima kasih sekali ya sekali lagi. Semoga bermanfaat dan cukup komunikatif. Nanti kita ketemu lagi sampai tanggal 30. Selamat sore. Thank you.